Prof. Hamdi, saya ingin mendengar sisi dari psikologi politik. Saya masih bisa sedikit nggak lagi? Bentar. Nanti Anda dilanjutkan. Ada sedikit saja soal pembubaran ini. Apa sebenarnya yang Anda baca? Ya, jadi saya Udah oke ya. Saya tadi agak tidak setuju dengan Prof. Ose tadi yang seolah-olah mengatakan secara filosofis bahwa partai politik itu tidak perlu dibubarkan atau sukar dibubarkan dan mungkin seharusnya tidak perlu dibubarkan. Saya tidak katakan secara filosofis, Ya. secara hukum acara. Ya, Bahkan pengalaman saya membaca kan, begitu, Prof. Ya. Kan beda filosofis Ya. dengan hukum formil. Oke, kenapa? Ya, Jadi kalau menurut saya begini duduk soalnya. Bagi saya partai politik bukanlah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci dan bukan sesuatu yang mereka tanpa salah. Nah, manakala bersalah tetap harus dihukum. Itu poinnya. Dan saya baca tadi walaupun saya bukan ahli hukum ini, saya baca KPR-nya Pak Asep ini. Saya baca tadi kan, ternyata undang-undang partai politik juga mengatur itu tentang larangan, macam-macam larangan. Yang kalau larangan itu dilanggar, itu bisa berujung pada sanksi nanti. Tadi ya Bung Yani sudah mengatakan ada sanksi administratif, sanksi pembekuan, ataupun juga pidana atau sanksi pembekuan dan seterusnya pembubaran. Jadi pada hakikatnya kita ingin menjaga kehidupan berdemokrasi itu kan sesuatu yang buat maslahat publik yang terbesar. Ukurannya publik. Manakala publik sudah dirugikan, nah tentunya ini ancaman buat kehidupan politik. Dan karena itu bisa saja dibubarkan. Bisa saja dibuat. Di undang-undang itu diatur sudah jelas, saya baca itu misalnya bahwa partai politik manakala kegiatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara, pasal 40 nih ya, atau juga undang-undang, melanggar undang-undang, atau melakukan kegiatan membahayakan keutuhan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia, itu seharusnya terkena sanksi. Nah, tadi sanksi yang paling ujung itu adalah bisa pembubaran. Nah, tadi kita berdebat syarat-syarat pembubaran seperti apa. Maksud saya seharusnya memang partai politik itu manakala sudah membahayakan kehidupan berpolitik kita, sudah lebih banyak mudarat dari manfaatnya, kenapa tidak dibubarkan? Baik. Toh bukan sesuatu institusi yang sakral. Kan? Ya, baik, terima kasih. Bung Yani, saya tahan dulu Anda, saya mau ke Febri dulu. Ini penting, saya mau konfirmasi apa yang disampaikan oleh Fahri tadi, yang mengatakan bahwa ini sebenarnya hanya panggung untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan pemberantasan korupsinya. Dan kali ini objeknya PKS. Saya kira mungkin sekarang PKS yang sedang heboh di publik ya. Tetapi sebenarnya kalau dari data yang kita kumpulkan itu, hampir semua partai kecuali partai baru tentu saja, itu kader-kader intinya itu sudah pernah terjerat kasus korupsi di KPK. Ada berbagai, memang ada yang kecil. Tapi apakah itu relevan dengan kemudian korporasinya, partai politiknya melakukan kegiatan atau mengamini atau bahkan mengendorse tindak pidana korupsi? Bahwa sejumlah kader inti high level di partai politik terlibat kasus korupsi, itu sudah banyak putusannya, sudah banyak yang jadi tersangka. Apakah otomatis korporasi di sana, termasuk juga partai politik itu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana di sana? Itu soal itu lain hal. Bisa atau tidak bisa? Bisa menurut undang-undang ini. Tetapi apakah PKS, apakah Demokrat, apakah P3 atau partai lain, Golkar dan segala macam itu bisa dijerat, partainya menjadi terdakwa? Butuh proses. Kita lihat bukti-buktinya. Saya ingin kasih contoh satu putusan tahun 2011 di Banjarmasin. Yang kami temukan baru itulah putusan pidana korupsi yang diterapkan pada korporasi. Di sana jelas sekali, yang jadi terdakwa itu bukan direktur utama, tapi korporasinya itu, PT Giri Jaladiwana, itu sudah inkrah. Tapi sebelumnya yang jadi terdakwa adalah direkturnya. Nah, ini sekaligus mengkoreksi berarti wacana ramai-ramai pembubaran korupsi ini sebenarnya memang ya terlalu prematur atau bagaimana? Karena prosesnya sangat panjang dan prosedurnya tidak main-main untuk membuktikan bahwa partai politik terlibat dalam. Tadi kita bicara soal kita sudah memilih demokrasi. Dalam demokrasi modern, apalagi demokrasi perwakilan, partai politik adalah satu pilar penting penopang demokrasi. Jika parpol tidak ada, saya kira demokrasi kita akan berjalan timpang. Kita setuju soal satu hal itu. Tapi pertanyaan seriusnya adalah, bagaimana jika pilar utama demokrasi ini korup, dibangun dan berjalan dari uang hasil kejahatan? Ini soal serius.
seserius saya harus potong dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.